Shalom jemaat yang kekasih, hari Rabu 5 Agustus 2020 kita kembali dalam ibadah keluarga yang masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Ulangan 10 ayat 20 sampai 22 yang menjadi bacaan kita pada hari Rabu dalam ibadah keluarga ini. Nah, jemaat yang kekasih, salah satu pernyataan klasik yang sering diutarakan adalah apakah yang Tuhan inginkan dari semua kita sebagai anak-anak Tuhan tentu ingin yang namanya menyenangkan hatinya, karena kita menyenangkan hatinya karena Dia telah menyelamatkan kita dan terus mengasihi kita sekalipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Apapun yang kita lakukan tidak akan dapat menandingi apa yang telah Tuhan berikan dan sediakan bagi kita umatnya. Nah, karena itu yang saya mau katakan ini, sepatutnya kita mengasihi dan menyenangkan Tuhan. Nah, Israel dalam konteks bacaan kita pada hari Rabu ini sedang memasuki suatu fase yang penting dalam keberadaan mereka. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak generasi ayah ibu mereka keluar dari perbudakan Mesir, kini generasi baru yang sedang bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, mereka bersiap akan memasuki perubahan dalam kehidupan mereka, yaitu dari fase padang gurun menjadi fase tanah perjanjian. Nah, di antara mereka sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Nah, tetapi sebelum Musa dia mengakhiri kepemimpinannya, ia mengulang kembali, yaitu melalui kitab Ulangan yang telah Tuhan perbuat kepada umatnya Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, jemaat yang kekasih, menghadapi suatu fase yang baru, setiap orang akan bertanya-tanya tentunya, apa yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, dalam konteks bacaan kita di hari Rabu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menginginkan kita yaitu untuk takut akan Tuhan. Kenapa saya katakan kita takut akan Tuhan? Karena jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, alangkah baiknya kita juga menghormati dan takut akan Tuhan. Nah, karena secara sederhana saya mau katakan kita bisa membuktikan sikap mental kita sebagai orang yang mengasihi Dia adalah takut akan berbuat dosa, takut untuk mengecewakan Tuhan, dan takut untuk menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Dia berikan kepada kita. Nah, ketakutan ini adalah ketakutan yang positif, jemaat yang kekasih. Dengan kata lain, ketakutan positif sebagai penghormatan kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Karena takut akan Tuhan bukan berarti Dia yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menakut-nakuti kita, tidak sama sekali saya katakan. Karena jika seseorang dia takut akan Tuhan, maka ia juga takut untuk konsekuensi dari segala kesalahannya. Sebagai akibat, ia akan menjalankan hidup seperti yang tidak terjadi apa-apa dan tidak ada yang dapat menghukumnya. Nah, ini sesuatu yang tidak disukai Tuhan, karena ini hakikat pemberontak yang ingin dikatakan Dia. Nah, oleh karena itu manusia harus hidup di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya diberikan kehendak bebas selama kita hidup ini. Diberikan kebebasan dan tanggung jawab atas segala keputusan yang kita ambil, termasuk dengan kata lain saya katakan cara hidup kita di muka bumi ini. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah cara hidup yang kita pilih sudah sesuai dengan yang Tuhan tunjukkan atau tidak? Ini menjadi persoalan dalam hidup kita. Karena dalam perjanjian lama sangat sering diajarkan bagaimana mereka harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dalam perjanjian baru diingatkan dan dikuatkan bagaimana cara hidup Yesus adalah teladan utama tentang bagaimana seharusnya kita menjalani akan kehidupan kita. Nah, tetapi konteks kitab Ulangan, Musa mengingatkan bangsa Israel
bahwa kasih setia dan penyertaan Tuhan kepada mereka itu tidak berkesudahan. Kita sekarang tahu bahwa kasih setia Tuhan itu dibuktikan melalui pengorbanan Yesus di atas tiang kayu salib. Nah, itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita pun mengasihi Dia, karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, sangat penting yang saya katakan jemaat yang kekasih bagi kita untuk menjaga hubungan kasih, untuk menjaga keintiman dengan Tuhan. Jangan biarkan permasalahan hidup, pergumulan-pergumulan dan berbagai kesulitan hidup menjauhkan kita dari kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, ingatlah apa yang telah Kristus buat bagi kita dari dahulu sampai hari ini, dan percaya bahwa Ia akan terus memberkati dan mengasihi kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk takut akan Tuhan tadi yang saya katakan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan sangat menginginkan agar beribadah dalam kehidupan kita ini dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena ada begitu banyak orang yang menjalankan kewajiban agama, namun dengan motivasi hanya sekedar mendapat untung atau menjauhkan diri dari malapetaka. Banyak orang yang menjalankan ibadah mereka seperti kepada Tuhan, tapi sebenarnya berpusat pada dirinya sendiri. Misalnya yang saya katakan, beribadah hanya ketika diberkati. Begitu ada masalah, langsung goyah. Nah, seharusnya kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, terlepas dari apapun keadaan yang sedang atau akan kita hadapi. Oleh karena itu kita diingatkan di sini halnya dengan Israel untuk berpegang perintah dan ketetapan Tuhan. Karena Tuhan menegaskan bahwa bukti dari orang yang mengakui dan mengasihinya adalah mereka menuruti segala perintahnya. Perintah Tuhan itu bukan beban, jemaat yang kekasih. Apa yang Ia perintahkan, Ia juga akan memperlengkapi kita dengan kekuatannya agar kita ini bisa menggenapinya. Menarik sekali saya bilang dalam Ulangan pasal yang 10 ini. Coba lihat ayat yang ke-13 itu. Di situ Musa menggunakan kata berpegang pada perintah. Dalam segala situasi dan keadaan kita harus tetap berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang pokok yang dapat diandalkan. Karena semua perintah yang saya mau katakan dan ketetapan yang Tuhan berikan bukanlah untuk membuat kita susah atau menyulitkan hidup kita, justru sebaliknya untuk membuat hidup kita ini diberkati. Nah, jika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan membalas kasih-Nya dengan melakukan apa yang Dia kehendaki, pastilah kita mengalami berkat yang luar biasa daripadanya. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, dengan tema takut akan Tuhan ini menggarisbawahi dalam kehidupan kita. Apakah sudah benar-benar kita dalam menjalani kehidupan ini mentaati segala perintah dan ketetapannya, takut akan dosa? Jika hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, yang saya katakan tadi, menyenangkan hati Tuhan dan membalas kasih-Nya dengan melakukan apa yang Ia kehendaki, pasti kita mengalami berkat yang sangat luar biasa daripadanya. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Amin. Silakan melanjutkan ibadah kita kembali.